Halo, aku Munzi. Aku datang untuk bermain. Benar-benar nyata. Satu, dua, tiga, empat. Ups. Biar ku bantu skate. Oh, Ini dia. Terima kasih, Hupsi. Aku bukan Hupsi, aku Flupsi. Kalau kau Flupsi, berarti ini pasti Bupsi. kau benar. Bagus. Kau tahu di mana Hupsi dan Pupsi berada? Kami sepupu kedua mereka dan kami ingin bertemu mereka. Di suatu tempat dekat sini. Terima kasih, kami akan cari. Aku tidak percaya ini. Sepupu jauh Flupsi dan Bupsi. Itu lucu sekali. Munzi, apa kau percaya mereka? Oh, Mereka benar-benar percaya. Ide siapa itu? Iduku? Ya, karena kita selesai hari ini. Ayo makan sesuatu yang enak. satu, dua, tiga. Bagus. Pahlawan kita. Lanjutkan. Terima kasih teman-teman. Untuk apa? Aku tahu. Mereka juga ingin permainkan kita. Sama-sama. Kembali lagi. Sama-sama. Salam untuk yang gue. Upsi dan Pupsi. Kalian sungguh pria sejati. Apa maksudmu? Penolong kultur sains. Sepertinya mereka semua terlibat. Ayo lari. Aku yakin ini ide Munsi dan Skate. Popsi dan Popsi. Akhirnya ketemu juga. Lihatlah, mereka bahkan memuat kostum kita. Upsi, lepaskan topeng mereka. Hei, ada apa? Berhenti main-main. Lepaskan topeng dan kostum kalian. Kau membuatku beli. Aku rasa mereka benar-benar asli. Lalu kalian siapa? Popsi dan Flupsi, sepupu kalian. Dari hutan yang jauh. Oh. Jadi kalian berdua yang membantu semut-semut dan memikat kupu-kupu. Tapi kenapa? Karena berbuat baik rasanya menyenangkan. Sepupu, kalian harus mencobanya. Ayolah. Mereka benar-benar berempat. Sepertinya itu memang bukan trik. Begitulah bagaimana Upsi dan Popsi bertemu dengan saudara jauh mereka. Saat mereka berkunjung, kedua saudara itu menjadi sangat lelah melakukan perbuatan baik. Sampai mereka lega saat Flupsi dan Bupsi kembali ke hutan mereka yang jauh. Akhirnya mereka pergi. Ini semua salahmu. Upsi, ayo pura-pura jadi sepupu kita sendiri. Mana aku tahu. Tak ada yang sangka mereka benar-benar nyata. Anak-anak, sudah baru. Waktunya bereskan mainan kalian. Baik, Nenek. Baiklah. Iski, bisa kau biarkan rel kereta apinya di luar? Siapa tahu nanti Muna ingin naik kereta? Tunggu, apa kau semua percaya kalau Muna hidup setiap malam? Tentu saja, semua mainan hidup saat kita tiduran. Tak bisa dipercaya. Kenapa kau bilang begitu? Menurutku itu bisa saja terjadi. Aku tidak.
kecuali kau pernah melihatnya. Tidak. Aku biasanya sudah tidur di malam hari, tapi kita bisa lihat kalau kita terjaga sepanjang malam. Aku tak yakin soal ini. Munji, aku akan terjaga bersamamu. Baiklah, aku juga akan terjaga. Ayo lihat apakah ada mainan yang hidup nanti. Kita biarkan mereka berpikir kalau mereka sendirian, seperti malam-malam biasanya. Jadi, Sepertinya aku benar. mainannya tidak hidup. Tapi mereka mungkin masih bisa hidup malam berikutnya. Oh, aku takut lagi. Tidak perlu. Sudah jelas mereka tidak hidup. Aku akan mencoba lagi. Munzi, Hei, pegang tanganku. Kita akan terbang bersama. Kau mau? Benar kan? benar. Aku sungguh mau. Aku akan tunjukkan yang belum pernah dilihat siapapun. Kita simpan tersembunyi jauh di atas gunung. Negerinya. Mainan? Dan mereka adalah teman-teman mainanku. Munzi, kami menyambutmu di negeri mainan ajaib yang tersembunyi ini. Aku sangat berharap Doti dan Skip di sini untuk melihat ini. Mereka tak percaya kalau mainan benar-benar hidup. Hai Doti, Skip, aku senang sekali melihat di sini. Lihatlah negeri mainan menakjubkan ini. Terima kasih para capung. Halo Munzi. Halo ikan temanku. Halo Munzi. Muna, ini untukmu. Wow, terima kasih Muzi. Ini sangat indah. Bangun Muzi. Bangun. Muzi. Sarapan sudah siap. Selamat pagi, Munzi. Waktunya bangun. Hanya mimpi. Muna, Dari mana asal bunga-bunga itu? Munzi. semalam aku alami mimpi paling luar biasa. Munzi. Skip. Aku baru saja mimpi yang sangat keren. Aku berharap. Negara mainan yang ajaib. Hei, Bagaimana kau bisa tahu? Bagaimana kalau sebenarnya itu bukan mimpi? Mungkin saja negeri ajaib mainan itu sama nyatanya dengan kampung halamanmu. Hei Skip, kau mau kemana? Mendaki, mau ikut. Pasti seru. Cuacanya buruk sekali. Ayo jalan-jalan besok kalau badainya sudah reda. Kau terlalu lembek. Tinggal saja di rumah kalau mau. Aku akan pergi sendiri. Skip, hei Skip, tunggu sebentar. Aku tidak mengerti. Kemarin kau tidak mau keluar dan main bola bersama, dan hari ini kau malah mau mendaki. Aku hanya mencoba untuk memperkuat tekadku. Mengatasi kesulitan membuatmu menderita. Menurutku kita sudah terlalu lama duduk diam. Aku ingin melihat dunia. Apa? Aku ingin melihat dunia. Ayo,
Jangan pergi. Batanya berbahaya. Dasar penakut. Aku akan pergi sendiri. Aku tak akan membiarkanmu pergi sendirian. Ini keren sekali. Kita seperti penjelajah. Siapa? Penjelajah. Pengembara. Tahu-tahu kau dulu tak pernah suka dengan ide berpergian. Sekarang tidak begitu. Awas, ada dahan pohon. Berhenti. Maafkan aku, Munzi. Ini semua salahku. Ini semua karena besok aku harus Kau seharusnya apa? suntik flu. Jadi ini alasanmu, Ando. Skip. Sepertinya Skip jadi sakit. Dia sakit? Ya, aku harus menyuntiknya. Suntikan. Tuan Diggins, Skip benar-benar takut suntikan dan jarum. Itu sebabnya dia pergi mendaki sejak awal. Jadi bagaimana? Kenapa tidak suntikan padaku dulu saja? Aku akan tunjukkan pada Skip kalau suntikan tidak terlalu sakit dan dia akan berhenti khawatir. Aku hampir tidak merasakannya. Sekarang giliranmu, Skip. Memang akan sedikit perih, Haruskah aku? tapi kau tak akan merasa sakit. Selamat tinggal komandan penyakit. Kau akan segera sehat kembali. Oh, tidak sakit sama sekali. Jangan kau tunda-tunda lagi. Jangan coba-coba sembunyi, temanku. Aku tak bersembunyi. Ayo kita semua divaksin. Kita akan sehat pada akhirnya. Tapi aku sudah disuntik. Tentu saja, suntikan mungkin akan sedikit perih. Tapi tidak sesakit yang dibayangkan anak-anak. Rasa takut membuatnya lebih buruk dari yang sebenarnya. Vaksinasi membantumu tetap sehat. Jadi kau bisa bernyanyi lagu gembira bersama Skip, Munzi, dan teman-teman mereka. Ini saranku untukmu di atas sana. Untukmu. Untuk tetap bugar dan banyak bermain. Jangan jadi orang yang penakut. Ayo suntik vaksinmu. Jangan takut. Semuanya ayo disuntik. Jangan takut. Datanglah. Kalau kita berdua paten talinya, maka Duti bisa terbang bersamaan dengan layangan. Ide bagus. Dia tidak di rumah? Aneh sekali. Dia tahu kalau kita akan datang. Duti, Ayo apa? Apa yang terjadi? kita sudah siapkan layang-layangnya dan semuanya untukmu. Aku belum siap. Terbanglah tanpa diriku. Tapi kau yang ingin terbang dengan layangan. Aku tidak mau lagi. Doti, apa kau mau ku bacakan cerita? Di sebuah hutan yang indah di pinggir desa, hiduplah peri-peri ajaib. Tidak, itu salah. Kau tahu, peri itu bahkan tidak ada. Itu semuanya karangan. Kenapa kau bilang begitu? Karena aku sangat ingin sekali melihat peri. Aku sudah terbang ke hutan indah di pinggir desa. Kau pergi kemana? Ke dalam hutan. Mencari peri. Tapi di sana tidak ada. Oh, jangan cemas. Bagaimana cara kita memuatnya lebih baik? Bagaimana kalau kita hibur dia? Aku takkan pernah mau membaca cerita ini lagi.
Apa itu? Dari mana itu? Dari... Itu pria yang berkilauan. Halo Duti, kau mungkin pernah membaca tentang aku di bukumu. Benarkah? Ayo terbang bersamaku ke dunia peri yang ajaib. Ikuti bintang-bintangku, dan aku akan menunggumu. Ini benar-benar dunia pria yang ajaib. Akhirnya kita bertemu juga. Selamat datang di dunia kami. Mereka murid-muridku. Siapa dia, anak-anak? Apa kau mau mahkota brilian, Duti? Aku juga bisa sihir. Lihat, Duti. Kami peri ini nyata. Hanya saja tak semua orang bisa melihat kami. Yang penting adalah percaya. Dan sekarang, percayakan ajaib. Dan sekarang, Percikan ajaib. Tarik saja kawat ini sedikit, Munzi. Munzi. Wibi, kalian berdua yang ada di balik ini semua. Maafkan kami, Duti. Aku sudah merasa bintang-bintang itu tampak tidak asing. Ternyata, itu kuning-kuning. Kita mengacaukan lagi. Kalian tidak mengacaukannya. Kalian tahu. Terima kasih. untuk apa? Untuk apa? Untuk membuatku bisa rasakan momen. Jadi, keajaiban. Dan begitulah Duti menemukan dunia periang. Hampir sedikit nyata. Beri dan Doming beri itu ada. Sakto dikelilingi teman-temanmu. Selamat pagi anak-anak. Topik pelajaran ilmu pengetahuan alam hari ini adalah yang bisa dimakan dan yang tak bisa dimakan. Mohon perhatiannya. Ini stroberi liar, merah, berair, dan manis. Dan kau bisa memakannya. Apa kau dengar itu? Dia bilang mereka bisa makan stroberi kita. Apa? Keterlaluan. Kuman-kuman itu akan melahap apa saja. Dan ini bunga dandelion. Bunga-bunga ini berwarna kuning. Tapi nanti mereka akan jadi putih dan berbulu halus. Ingat, bunga dandelion itu pahit. Apakah jelas? Ya, sudah jelas. Nyonya Bitli. Dia tak perlu beritahu mereka tentang itu. Dia terlalu baik. Yang kecil-kecil bisa makan makanan yang pahit. Ini adalah pohon apel. Dan ini buahnya. Renyah, berair, dan sayap lezat. Jasar makhluk-makhluk serakah. Itu makanan penutup kesukaan kita. Halo, kami minta maaf. Dan ini ada ulat-ulat, Pupsi dan Pupsi. Mereka berwarna hijau. Suatu hari mereka akan tumbuh sayap dan berubah menjadi kupu-kupu. Sejauh ini mereka belum bisa terbang. Belum bisa. Belum bisa. Apa gunanya memberitahu pada anak kecil? Dan sekarang, anak-anak, ayo praktikkan teori hari ini. Pertama, cari pasangan kalian. Lihat ini, anak-anak. Apa ini? Berry? Ini strawberry liar. Ini sangat buruk. Aneh sekali. Mungkin belum matang. Tapi menurutku tampak sudah matang. Nyonya Bidli, di mana dandeliannya? Lihat di balik semak-semak itu. Anak-anak, coba katakan, apa warna bunga dandelion? Biru tua? Tidak mungkin. Bunga dandelion tidak biru. Aku tidak percaya. Nyonya Bitli, kau tak pernah tunjukkan kami apa seperti ini. Mentimu. Menjauh berbahaya. Halo, Nyonya Bitli. Hai, anak-anak kecil. Si dan aku berpikir untuk terbang. Ayo lanjut, Pupsi. Baiklah, anak-anak. Pelajaran hari ini selesai. Kalian semua boleh pulang sekarang.
Aku kehilangan sentuhanku. Pengetahuanku sudah ketinggalan zaman. Aku tak bisa mengajar lagi. Selamat siang, Nyonya Beatley. Aku melihat bunga dandelion biru. Ulat yang bisa terbang. Dan mentimun dan pohon apel. Dan hariku tidak baik. Ulat-ulat, katamu. Tolong kami! Tolong kami! Kami di sini, di pohon. Apa yang kalian lakukan? Tolong turunkan kami. Kami tidak akan mengulanginya lagi. Kami bisa jelaskan. Kami memberi garam pada stroberi dan mengecat bunga dandelion. Kami gantung mentimun-mentimun di pohon dan soal terbang kami. Ya, kalian bisa lihat apa yang terjadi. Bagus. Dan sekarang kalian berkenan. Jelaskan semua ini kepada murid-murid kecilku. Pupsi dan Pupsi berhenti mengganggu pelajaran Nyonya Beatley. Anda cukup strawberry dan apel untuk dinikmati semua orang. Bosan sekali. Bagaimana kalau kita berbagi rahasia? Seperti apa? Semua orang bisa berbagi apa yang benar-benar mereka inginkan saat ini. Aku berharap hujannya berhenti. Kita tidak bisa keluar dan bermain. Dan aku berharap aku tak akan pernah ngantuk. Jadi kita bisa bermain sepanjang malam. Dan aku ingin terbang. Lebih tinggi dari. Katakan Wibi, apa-apamu? Aku berharap bisa lakukan sesuatu yang benar-benar hebat dan menakjubkan. Toto seperti selamatkan dunia. Seperti yang dilakukan para pahlawan. Meskipun aku tahu Hal keren seperti itu sangat tidak mungkin terjadi padaku. Bagaimana kalau kita beri dia kesempatan untuk jadi pahlawan? Lady, jika dalam bahaya dan butuh bantuanmu, tolong aku. Terima kasih banyak, Wibi. Kalau bukan karenamu, aku pasti masih terjebak di sana. Kau pahlawanku. Kau selamatkan temanmu, Wibi. Tak perlu berterima kasih. Itu bukan apa-apa. Dan kau, Skip, kenapa kau tidak melompat keluar? Lubangnya sangat dangkal. Aku tidak bisa. Hati-hati ya. Aku harus pergi. Baiklah. Itu bukan tantangan yang sebenarnya untuk Wibi. Bagaimana kalau banyak tantangan kecil? Tolong aku. Siapapun, tolong. Munsi butuh bantuan. Aku tenggelam. Baiklah, kita sudah memperbaiki 2 bendungan dari 3. Tinggal 1 lagi. Kita kehabisan kayu, Jenderal. Kita harus mencari lagi di hutan. Bendungannya bisa jebol kapan saja. Aku lihat ramalan cuacanya, dan ramalannya hujan lebat. Ini berbahaya. Ketinggian air akan naik. Kita harus bergegas kalau begitu. Ayo ambil persediaan sebelum hujan turun. Aku sadar saat kau meminta tolong untuk kedua kalinya. Ada yang tidak beres. Kalian bertiga terus saja mendapat masalah. Kami benar-benar ingin mimpi jadi kenyataan, Wibi. Kau berharap bisa jadi pahlawan. Aku tak percaya ini. Pahlawan hanya ada di buku komik. Aku tahu itu. Aku bukan bayi. Soal bayi-bayi. Ibuku memintaku mengajak anak-anaknya untuk melihat bendungan di sungai. Mau ikut dengan kami? Tentu saja. Bendungan itu menahan air ketika sungai meluap. Ini melindungi lembah kita dari banjir. Keduanya besar sekali. Kayu-kayu ini terpasang rapat sehingga tidak ada setetes air pun yang bisa melewati sisi bendungan. Sebenarnya, ada beberapa celah di sini. Dan airnya merembas masuk. Paket Tuan Weber dan Tuan Higgins pergi ke hutan. Apa yang harus kita lakukan? Ini bukan masalah besar. Kita harus tutup celah-celah ini. Aku akan ambil lilin. Itu penyekat yang bagus. Butuh bantuan? Tidak, kau tak bisa berbuat banyak. Hanya aku yang bisa menangani lilin. Tolong antar anak-anak pulang. Baiklah, kita selesai. Oh,
lihat awan-awan gelap itu. Badai akan datang. Ayo cepat. Petir jatuhkan pohon ini. Jalannya terhalang. Kita harus memutar jalan. Sepertinya sudah selesai. Apa kalian percaya? Seseorang telah menutup semua celahnya. Dan semuanya tertutup dengan lilin. Dan aku bisa lihat lilinnya masih baru. Itu benar-benar tak bisa dipercaya. Jika air merembes, kita pasti sudah kebanjiran. Seseorang sudah membuat persiapan tepat waktu. Aku penasaran siapa penyelamat misterius ini. Beginilah bagaimana si kecil Wibi melakukan sesuatu yang sangat heroik. Dan selamatkan dunia tanpa dia sadari. Yeay! Nenek Musi datang berkunjung. Halo, anak-anak. Selamat siang. Nenek, kenalkan temanku Munzi. Senang bertemu. Aku bawa cemilan kesukaanmu, Skippy. Kau bisa berbagi dengan Munzi. Terima kasih. Terima kasih, Nenek. Lihat, Nenek Susi datang. Selamat siang. Kau berikan permen lagi ke cucu kita ya, Musie. Kembalikan itu. Skip terlalu kurus. Dia harus makan banyak. Dia tidak kurus. Dia atletis, gel bugar. Kebugaran adalah hidup. Tolong pegang ini. Nenek, lihat yang sudah kau pelajari. Wow! Hati-hati. Leila, pemandangannya bagus. Berbahaya. Jangan memanjat lagi. Jangan dengarkan nenek Musie, Skip. Kalau kau tidak mau jadi lemah. Mereka mulai lagi. Kau bisa pusing. Turun sekarang juga. Sebaiknya lakukan kesenian saja. Berhentilah bertengkar nenek-nenek. Kita lihat istana pasir. Skip dan aku membangunnya tadi malam di pinggir kolam. Ini bagus. Istana yang menakjubkan. Kau takut ketinggian, dan kau ingin cucu kita jadi penakut. Itu tidak benar. Lihat, bagus kan? Memang menakjubkan. Oh, menaranya runtuh. Ayo kita perbaiki. Skip, jangan sentuh pasirnya. Ada kuman. Kau menghalangi kreativitas anak ini hanya karena kuman. Ya. Ini selalu saja terjadi. Kita harus domakan nenek-nenekmu. Itu ide bagus. Tapi bagaimana? Kau tidak boleh terlalu protektif. Nenek Musie, Nenek Suzie, aku tidak bisa temukan Skip. Aku tidak tahu kemana dia pergi. Skippy! 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 Ya mungkin telah diculik. Diculik? Siapa yang melakukannya? Lihat, ini bawahnya dan ada jejak kaki aneh. Itu jalannya. Skippy, tunggu kami. Kami tetap menolongmu. Apa itu? Bungkusan. Ke sana. Bungkus permen dariku. Ayo. Ikuti aku. Aku tidak bisa. Aku takut ketinggian. Kau pasti bisa. Tolong aku. Susie, lompatlah ke tepi. Itu arah yang salah. Tidak, itu arahnya. Lihat kali lompat di dahan itu. Itu hadiah dari untuk Skippy. Jijik. Pasti penuh kuman. Hei, nenek tua. Ayo naik. Ayo. Kembali. Kau takut ketinggian? Kita akan dapat pemandangan bagus dari sini. Hei Skip, sekarang waktunya. Tolong aku. Siapapun di sana. Di sana. Tolong aku. Kumohon. Tolong aku. Siapapun di sana. Cukup. Skippy, Di sini kau rupanya. Siapa? siapa yang menculikmu? Entahlah, di bawah bunga biru ini aku tak bisa lihat apa-apa. Itu kebesaran untukmu. Duduklah. Kau terlalu krus, Skippy. Ini, makanlah kue ini. Ini kesukaanmu. Terima kasih. Menurutku kau harus makan banyak. Oh,
dan berolahraga gersaha. Aku tahu. Munzi, kau dari mana saja? Aku, Ini, makan kue ini dulu. terima kasih. Para anak itu menjadi teman setelah petualangan ini dan tidak pernah lagi berdebat tentang cara mendidik mereka. Mereka berdua benar dengan caranya masing-masing. Pekaman ini semua carbik sekali. Kemana perginya? Oh, lihat ke atas. Apa itu, Skip? Munzi. Itu roti lapis milikku. Kenapa bisa ada di sini? Kau pasti lapar. Mungkin saja. Ayo latihan gerakanmu. Apa yang lucu, Doti? Gerakanmu kelihatan keren. Oh, aku tahu. Ini namanya tarian obeng. Atau tarian sekruk. Tapi aku suka sekali berputar-putar. Untuk pertunjukannya, aku akan pakai rok dengan lampu terang dan... Munzi, kau dapat kehormatan mewakili hutan kita. Semua orang berharap kau tampil dengan baik dan kau melakukan tarian obeng. Kau harus belajar tarian modern. Katanya tren terbaru adalah tarian robot. Tapi aku tak mau menari robak. Tapi kau mau menang kontes ini, kan? Huh. Kalau begitu kau tak punya pilihan lain, Munzi. Biar ku tunjukkan gerakannya. Aku tak suka tarian robot ini. Tapi yang penting yang lain suka. Bolehkah aku menari untukmu setelah pertunjukan? Aku ingin berputar-putar, Skip. Tentu saja boleh. Aku bahkan bawa rokku. Perhatian, para peserta. Giliranmu naik panggung begitu kumbang-kumbang dari hutan sebelah selesai menari. Cepat ke belakang panggung. 1, 2. Yang ini di sini. Yang ini di sini. Baik, mana tarian robotnya? Teman-teman, aku kehilangan rekamannya. Bagaimana bisa? Aku tidak tahu. Entah hilang di mana. Lalu bagaimana aku bisa menari? Dan akhirnya, peserta terakhir akan menutup pertunjukan. Mari sambut penari dari hutan kita sendiri. Munzi. Sudah periksa kantong bekamu, Skip? Aku sudah periksa di mana-mana. Buka tedainya. Ayo Skip, putar rekamannya. Penonton sudah menunggu. Kita pasti juara pertama untuk tarian terburuk. Apa kau sadar betapa sunyinya saat aku selesai tampil? Oh! Rekamannya. Aku taruh di sini untuk menandai padang rumput ini. Karena di sini banyak stroberi liar. Jadi aku menggunakannya sebagai penanda. Apa kalian mau terima hadiah untuk penampilan tari terbaik? Penampilan terbaik. Tentu saja. Tarianmu sangat unik dan semua orang menyukainya. Bagaimana bisa terjadi? Munzi menampilkan tarian kesukaannya berkali-kali setelah kontes itu. Semua orang sangat senang. Tidak masalah kalau tariannya ketinggalan zaman. Yang penting adalah semangat dan kegembiraan yang Munzi berikan dalam tariannya. Yeah! Kakak-dudul-didul-du. Aku penari tanpa ragu. Kakek kecil tak kenal. Hentikan. Kau bukan aktor. Kakak-dudul-didul-du. Aku
Aku penari dan baragu. Kaki kecil tak kena sakit. Di pundakku ada sabit. Tangkap dia, M. Jago. Oh yeah. Hakati-do-do-do-di. Rubah jahat. Saatnya itu pergi. Terima kasih ayam jago pemberani. Hebat, Skip. Pertunjukan hebat. Aktor hebat. Yang bagus, tapi aku bisa lebih bagus lagi. Apa kau sudah gila? Skippy doktor hebat. Kau cuma iri. Yes, Skip. Pertunjukan luar biasa. Mantap. Cucuku tersayang. Ayo beri Nana pelukan yang kencang. Astaga! Ya ampun. Cucuku bahkan tidak mengenali neneknya sendiri. Tidak. Jangan menangis. Aku janji semuanya baik-baik saja. Upsi kecilku langsung mengenaliku. Lalu dia lari dan pergi memetik buah beri untuk nenek. Dia anak yang sangat baik. Halo si kerudung merah. Halo serigala jahat. Kau mau pergi kemana? Aku mau kunjungi nenekku. Skip. Munzi. Perkenalkan, ini nenekku. Dia akan tinggal sementara. Halo. Halo semuanya. Tunggu dulu. Apakah tahu? Skip yang sering ku dengar kabarnya itu. Aktor berbakat yang penampilannya sangat memukau. Benar sekali. Dia yang paling keren yang pernah ada di atas panggung. Jangan kau dia. Ayolah. Aku bisa acting sedikit. Baiklah, kami tak akan mengganggumu lagi. Lanjut ke latihan dan kami akan menonton. Aku juga ingin kunjungi nenekmu yang tersayang. Bagaimana kalau kau lewat jalan ini? Dan aku lewat jalan yang satunya. Siapa yang akan berakting seperti itu? Aku pasti akan memainkannya dengan sangat berbeda. Ya. Dan apa yang akan kau lakukan? Kenapa tak kau tunjukkan saja pada kami? Ide bagus. Baiklah, seperti inilah harusnya kau lakukan. Aku juga. Ingin memunjukkan anakmu yang manis. Bagaimana kalau kamu lewat jalan itu, dan aku akan lewat yang ini? Kau milikku. Itu luar biasa. Bravo. Itu nenekku. Baiklah, ayo kita lanjut. Mendekatlah sedikit, gadis manisku. Nenek. Betapa besar kuat dan berbulunya lenganmu. Untuk memelukmu dengan anak cucuku sayang. Nenek, gigi-gigi di mulutmu sangat tajam sekali. Untuk melahapmu dengan muda sayangku. Kau Akan terasa rasa. luar biasa. Aku suka sekali. Hoopsie. Bravo! Bravo! Serigalanya. Upsi. Ya. Upsi. Kau genius. Saudaraku. Menurutku Pupsi harus ke pertunjukan kita berikutnya. Jadi, dia serigalanya. Tidak. Sang nenek. Dia memang pandai perankan anak-anak. Upsi habiskan banyak waktu merenung bagaimana dia tak pernah sadar bakat hebat yang selama ini tepat di sampingnya. Apa yang terjadi? Kumbang kecil, kalau kau tersesat, kami bisa bantu. Aku tidak tersesat. Aku sengaja tertinggal rombongan. Aku tak ingin bersama dengan yang lainnya. Mereka mengejiku karena aku berbeda dari lainnya. Aku tak seperti mereka. Entah apapun yang kulakukan, aku selalu gagal. Lihat aku. Aku tinggi, aku tinggi, aku tinggi. Tapi aku begini sejak lahir.
Tahu-tahu ini sebenarnya bagus. Tak perlu menangis. Munsi benar. Di keluargaku semua tambah mirip. Dan aku selalu berusaha keras untuk tampil beda. Aku tahu perasaan itu. Mereka selalu mengiraku ini Flip saudaraku. Dan itu membuatku kesal. Tapi aku ingin jadi. Seperti lainnya. Langki-lang. Di sini rupanya. Langki-lang. Aku mencarimu kemana-mana. Semua ada di dalam gua. Kami hanya menunggumu. Aku kasihan dengannya. Ya, dia sedang kesulitan. Lain kali kita harus ajak dia bermain bersama. Anak-anakku dalam bahaya. Wibi, panggil tim penyelamat. Ayo Munzi. Kami jalan-jalan ke dalam gua. Aku keluar sebentar karena Langki-lang tertinggal. Anak-anak mulai bermain dan berteriak di dalam gua kurasa. Kemudian pintu masuknya runtuh. Anak-anakku, apa kalian mendengar ibu? Di dalam sini gelap. Dan kami takut. Kami di luar. Kami akan selamatkan kalian. Sayangnya aku tak bisa menggali bebatuan keras di bawah gunung. Butuh waktu 2 atau 3 hari untuk mencapai anak-anak. Bagaimana kalau pakai bahan Terlalu berbahaya. Gua ini bisa rantai semuanya. Kita butuh salah satu kendaraanmu. Dan jaring yang sangat kuat dan kokoh. Jadi lubang di bebatuan. Ketemu. Sekarang coba ikatan jaring ke sesuatu seperti tepi batu. Aku sudah coba tapi aku tak bisa mencapainya. Maaf. Aku rasa aku bisa menyelip di antara lubang. Kau? Dia benar. Aku salah kurus. Berikan padaku. Hati-hati. Umang kecil. Lihat, itu Langki-lang. Dia akan selamatkan kita. Hooray! Aku berhasil. Semuanya. Katakan aku harus apa? Langkilang lilitan jaring ke bebatuan kokoh lalu menjauh dari pintu masuk. Sudah terpasang. Kita mulai. Hiya! Ibu. Anak-anakku sayang. Syukurlah kalian selamat. Langki-lang. Terima kasih sayang. Kau seperti pahlawan. Aku serangkan kita merekrut Langki-lang ke tim penyelamat kita mulai sekarang. Benar sekali. Postur tubuh dan tinggi badan yang unik membuatnya cocok untuk pekerjaan seperti ini. Terima kasih banyak. Langki-lang, kau saudara paling berani di seluruh dunia. Kami sangat sayang kamu. Saudara-saudara Langki-lang merasa bangga dengan saudara mereka yang berbeda. Berbeda dari yang lain bukanlah hal buruk. Jika kau berani dan baik hati. Terima kasih teman-teman. Dan sekarang berikan tepuk tangan untuk aktris yang luar biasa ini yang memerankan peran utama di filmku. Kau cantik sekali. Upsi. Kau dan aku benar-benar luar biasa. Kenapa mereka tidak soraki kita dan ucapkan bravo? Karena dia seorang bintang dan kita bukan. Aku juga ingin jadi bintang. Aku juga. Ayo. Doti, bagaimana jika kami bintang utama di film selanjutnya? Lihat, kami bisa menari tarian bunga yang kreatif. La 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 la. Kalian tidak akan cocok. Aku membuat film-film indah dan kalian. Mandaikan. Benar? Kami tidak kocak. Kami sangat megah. Benar katanya. Upsi, ayo kita buat film kita sendiri. Ayo. Upsi, film seperti apa yang akan kita buat? Film horor. Semua orang akan ketakutan dan mengakui bakat kita. Ide yang hebat.
Kami akan tunjukkan kalian film yang sangat menakutkan. Oh, Kisah menyeramkan. dibintangi aktor-aktor terbaik di hutan ini dan mungkin di seluruh dunia. Upsi dan Pupsi. Kalian tahu kami. Munzi, putar. Sekarang semua orang akan tahu kalau kita adalah bintang film. Putsi, kenapa mereka tertawakan film kita? Karena mereka tidak paham seni modern. Ayo, kita buat film baru yang lebih sederhana. Film romantis. Sebuah drama. Aku tak mengerti. Dia makan semuanya. Film detektif. Sebuah misteri. Kita tunjukkan filmnya ke mereka. Dan mereka tertawa lagi. Ouch! Pupsi, Pupsi, kenapa kalian tinggalkan pemutaran film kalian seperti terakhir kali? Karena tak pernah ada yang anggap kami serius. Kami menari, mereka tertawa. Kami takut-takuti, mereka tertawa. Kami mencari penjahat, dan semua tertawa lagi. Yang kami inginkan hanyalah jadi bintang film. Tapi kalian memang bintang film. Kalian berdua bintang komedi yang luar biasa. Komedi. Ya, itu film yang memang dibuat untuk membuat penonton tertawa. Ikut denganku, semua orang bersorak untuk kalian. Benarkah? Kalian bintang ya. Luar biasa. Begitulah bagaimana Upsi dan Tupsi menjadi bintang film dan sadar bahwa panggilan sejati mereka adalah membuat orang lain tertawa dengan gembira. Bagaimana ini? Landikins bilang kita harus cepat. Bunga malam tak akan menunggu kita. Monzi, Ayo, kita harus pergi sekarang. maaf Skip. Semoga kita tak terlambat. Kita harus bergegas. Ayo. Tuan Dickens. Tuan Dickens. Kami di sini. Oh, hei. Hanya apa? Kenapa kalian belum tidur? Pupsi dan Pupsi, kami tak bisa temukan Tuan Dickens. Oh, ya. Dia baru saja pergi. Apa maksudmu? Kami di sini. Dia seharusnya menunggu kita. Kita terlambat. Dan sekarang kita tak akan pernah bisa melihat bunga malam. Tunggu, kalian tak lihat apa? Naga langit. Itu bunga istimewa. Dan hanya di malam hari. Munzi, kita harus temukan Tuan Dickens. Ayo Skip. Aku ingin lihat bunga itu. Bagaimana cara hidupkan bangga ini? Hah? Apa itu? Ini kami. Kami ingin tahu apakah bunga ini sesuai dengan kehebohannya. Ya, dan bantu cari Tuan Dickens. Injakannya. Skip belokan keretanya. Ke kanan atau kiri? Aku tidak tahu. Pilih salah satu. Tolong kami. Tolong berhenti. Ingatkan aku untuk tidak naik denganmu lagi. Jadi di mana bunga malamnya? Aku tidak tahu. Sepertinya kita salah belok di bawah tanah. Kita harus kemana? Aku akan cari tahu. Itu dia. Aku melihatnya. Bunganya sudah mulai mekar. Di sana. Bertahanlah. Yay! Yay! Keluarkan aku. Skip. Bersiap.
Ayo, kita harus tepat jika ingin melihatnya. Tunggu aku teman-teman. Apakah masih jauh? Apa kita akan sampai sebelum tengah malam? Kita pasti sampai. Terus jalan lurus. Hati-hati. Sangkut. Ambil tangannya. Ayo bola mentega. Kau harus bisa. Di mana Upsi? Halo. Upsi. Ayo. Upsi. Keluarlah. Cepatlah. Halo. Kita tak punya waktu untuk ini. Kita harus pergi. Ayo dapat ini. Kita akan ketinggalan. Ayo. Upsi. Syukurlah. Cukup. Hati-hati dengan bandananya, oke? Ada apa dengan Skip? Ayo. Apa dia main-main lagi? Aku tak bisa menemukannya. Oh, Upsi. Sudah waktunya. Kita akan terlambat gara-gara kau. Hujan? Tidak mungkin. Tunggu. Bukan. Ini bukan hujan. Ini penyiram rumput. Terus lari teman-teman. Jangan sepatuku. Aku baru saja membelinya. Aku harus pesan khusus untuk ukuran ini. Kau tahu kan kakiku bermasalah. Luar biasa. Wow. Kita berhasil. Kalian semua bisa sampai ke sini sendiri. Lihat itu. Kalian datang tepat waktu untuk menyaksikan keajaiban bunga malam. Unzi, Skip, Popsi, dan Popsi sepakat. Perjalanan menakutkan bawah tanah itu sepadan untuk bisa lihat bunga malam mekar.